Presiden saudara meminta dua warga Indonesia yang positif Tasikmalaya masa merunduk. pemeran wanita dalam video shoot. Tahun baru 2020 sejumlah wilayah di Jabodetabek dilanda banjir hingga ketinggian 2 meter. Hujan yang deras di Jakarta ini juga menyebabkan beberapa titik, khususnya di perumahan warga di banjir. Diperkirakan masih ada puluhan warga yang terjebak di dalam rumahnya. Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB siaga mengantisipasi terjadinya bencana. Presiden saudara meminta seluruh daerah bersama-sama mencegah bencana serta memperbaiki manajemen penanggulangan bencana. Tiap tahun terjadi. Jangan sampai semakin banyak terjadi. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Yang Jepang ini ke Indonesia bertemu dengan anak yang anaknya ibu tadi yang berumur 31 tahun dan kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Presiden menegaskan tidak ada lockdown di daerah tanpa perintah dari pemerintah pusat. Saya nggak bisa bayangin kalau kita dulu lockdown gitu mungkin bisa minus 17. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif corona. Bagi Menteri Perhubungan memang menjadi terdepan dan beliau sangat aktif menjadi bagian penting. Ada kondisi sperma tertentu yang sangat kuat. Walaupun tidak terjadi penetrasi, tapi ada orang terangsur. Selama ini saya belum pernah nih disuruh sama Opjin atau spesialis kandungan saya untuk Mbak berenang aja biar hamil. Usulan pencopotan dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Dewan Etik yang telah bertemu dalam rapat pleno pada 17 Maret lalu. Musisi kenamaan tanah air Glenn Fredly meninggal dunia di Rumah Sakit Setia Mitra, Jakarta Selatan. Isak tangis mewarnai pemakaman musisi Glenn Fredly di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Gubernur Jakarta Anies Baswedan memperpanjang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun resmi memperpanjang PSBB di ibu kota selama 2 minggu mendatang. Pemakaman seorang perawat asal Semarang, Jawa Tengah yang meninggal dunia karena virus corona sempat ditolak warga ketika akan dimakamkan di dekat makam ayahnya di Taman Pemakaman Umum Suwakul, Ungaran Timur. Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Sattar divonis 8 tahun penjara. Pemeriksaan lanjutan ini terkait dugaan suap pembelian mesin pesawat dari Rolls-Royce dan pencucian uang ex-Dirut Garuda, Emirsyah Sattar. Aksi demo tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Bandung berujung ricuh. Di Tasikmalaya masa meruntuhkan 2 gerbang pintu masuk ke area komplek gedung DPRD. Menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Dalam undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir. Dagri Tito Karnavian menyatakan pengamanan pilkada serentak siap 100%. Sehari menjelang pilkada serentak, ribuan surat suara rusak hasil penyortiran KPUD Kabupaten Pangandaran dimusnahkan dengan cara dibakar. Polda Metro Jaya menetapkan artis Gisela Anastasia atau Gisel sebagai tersangka kasus video pribadi. Pemeran wanita dalam video shoot itu pun diakui Gisel adalah dirinya. Masyarakat harus menyertakan dokumen rapid test antigen dengan metode swab. Ada 3 jenis pengetesan yang dilakukan untuk mendeteksi infeksi virus corona, yakni rapid test antibody, rapid test antigen, dan tes PCR ataupun swab test. 2 orang warga di Surabaya menggugat Satgas Penanganan COVID-19 yang membuat aturan syarat perjalanan menggunakan rapid test antigen ke Mahkamah Agung. Aturan tersebut dinilai memberatkan masyarakat yang hendak bepergian keluar kota. Kendaraan petugas diberhentikan oleh 2 kendaraan yang diduga pengikut Rizik. Kuasa hukum Front Pembela Islam atau FPI terlibat adu mulut dengan anggota kepolisian yang berjaga. Presiden Jokowi resmi merombak Kabinet Indonesia Maju per 22 Desember kemarin. Sejumlah nama digadang-gadang akan masuk di dalam kabinet baru Jokowi. Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing.